para wali, mana wali itu otomatis adalah ulama. Allahumma sholli Yahkidu ala akhihil muslim. Anu katilu, anu pernah nganyerikeun dulurna pada muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya selalu ada dalam lindungannya, dimudahkan segala urusannya, dilimpahkan rezekinya, dijauhkan dari segala berbagai musibah, baik lahir maupun batin. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan kita semuanya kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ilmu Sunan Gunung Jati dan kesaktiannya dalam aksi operasi tanpa bedah, salah satu penyebar agama Islam di daerah Jawa Barat yang namanya amat tersohor adalah Sunan Gunung Jati. Beliau seorang anggota Wali Songo yang memiliki nama asli Syekh Syarif Hidayatullah. Sosok besarnya menjadikan dirinya sebagai wali yang amat disegani, bukan hanya di wilayah Cirebon, tapi juga di seluruh Nusantara. Bukan wali namanya bila tidak punya sebuah karomah atau kehebatan. Tak terkecuali Sunan Gunung Jati, di mana dirinya pun memiliki karomah yang luar biasa dan dahsyat. Ilmu Sunan Gunung Jati tertuang semuanya dalam naskah kuno Cirebon. Naskah kuno Cirebon menjadi bukti nyata bagaimana perkembangan Cirebon oleh Sunan Gunung Jati tatkala waktu itu. Ilmu Sunan Gunung Jati sampai saat ini pun masih menjadi panutan bagi pemuka agama, sebagai bahan dakwah dan juga sebagai dasar dalam menyebarkan agama Islam. Inilah berikut ilmu dan kesaktian Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Yang pertama, ilmu bahasa. Sunan Gunung Jati dikenal sebagai sosok ahli bahasa dan tercatat ada sekitar 99 bahasa yang beliau kuasai. Tak hanya bahasa dunia saja, namun juga menguasai bahasa lokal atau bahasa daerah di Nusantara ini. Sebagai ahli bahasa, tentunya Sunan Gunung Jati mengajarkan ilmu bahasa ini kepada murid-muridnya yang membutuhkan pengajaran. Yang kedua ialah ilmu kedokteran. Selain ilmu bahasa, ilmu Sunan Gunung Jati lainnya adalah ilmu kedokteran. Sebagai karomah yang beliau miliki, menurut sejarah, dahulu ada seorang pasangan tengah berdebat perihal perut istrinya yang membesar. Sang suami sangat yakin jika perut yang membesar tersebut karena si istri hamil. Namun, istrinya justru tak yakin kalau dirinya tengah hamil. Akhirnya pasangan tersebut menemui
Sunan Gunung Jati untuk memastikan isi dalam perut si ibu. Dan ternyata saat diperiksa bukan kandungan, melainkan penyakit tumor. Ternyata selain ahli mendeteksi penyakit, ilmu kedokteran yang dimiliki Sunan Gunung Jati adalah operasi tanpa bedah. Sangat mengejutkan memang. Sangat luar biasa karomah wali yang dimilikinya. Beliau adalah salah satu manusia terpilih yang tak mampu kita nalar dengan akal manusia. Yang ketiga ialah ilmu politik. Selain kedua ilmu tersebut di atas, ilmu Sunan Gunung Jati yaitu ilmu politik. Sangat jarang seorang wali juga mampu terjun ke dunia politik yang kejam itu. Pada masa kejayaannya, Sunan Gunung Jati juga ahli dalam bidang politik, dalam menyebarkan Islam dan mengembangkan Cirebon. Beliau dapat meruntuhkan kerajaan induk besar seperti Pajajaran hingga mengusir Portugis di Selat Sunda dibantu kerajaan Demak. Yang keempat, ilmu strategi perang. Untuk mempertahankan eksistensi Kesultanan Cirebon, Sunan Gunung Jati memperluas wilayah kekuasaannya. Beliau berhasil menaklukkan kerajaan Raja Galuh, Kuningan Talaga, hingga menguasai Sunda Kelapa. Dengan ilmu strategi yang beliau miliki, beliau berhasil menguasai Sunda Kelapa. Sungguh taktik yang hebat dari sang wali, karena beliau berhasil mengombinasikan antara ilmu politik dan ilmu strategi. Yang kelima, ilmu pendidikan. Ilmu Sunan Gunung Jati yaitu ilmu pendidikan. Melalui dakwah Islam, beliau menjadi pendidik hingga ke pelosok desa. Dari sinilah penduduk belajar pada sang Sunan Gunung Jati untuk bagaimana bisa mengajarkan ilmu kita pada orang lain. Beliau menggunakan strategi door to door untuk menyebarkan Islam, mendatangi satu desa ke desa lainnya dalam menyebarkan Islam dan pendidikan kepada masyarakat. 1 bulan sekali, murid-murid beliau juga sering datang ke Cirebon pada malam Jumat untuk mendengarkan pengajian beliau. Nah, itulah para sahabat-sahabat, sebagian karomah kesaktian Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Masih banyak karomah-karomah lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.